Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya, Pendeta Januaria Simpan, dalam Renungan Malam, edisi hari Kamis, tanggal 5 Februari tahun 2026. Dan bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini, sesuai dengan Nas Almanak GKE, terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Yohanes pasal 5, ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Dan pada saat ini saya tidak membaca secara lengkap, Bapak Ibu dapat membaca secara mandiri di rumah masing-masing. Saya hanya akan membacakan satu bagian ayat yang menjadi pokok atau inti perenungan bagi kita pada malam hari ini, yaitu 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengangkat tema sesuai dengan perikop bagian firman Tuhan hari ini, yaitu iman mengalahkan dunia. Ya, saudara-saudari yang terkasih, bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini berbicara mengenai iman. Iman kita yang dapat mengalahkan dunia. Setiap orang tentunya selalu menginginkan hidup yang berkemenangan. Menang atas segala sesuatu. Namun pada kenyataannya, kita seringkali tidak yakin. Kita tidak percaya bahwa kita dapat memenangkannya atau mendapatkan sesuatu yang kita perjuangkan. Akibatnya, saudara-saudari, kita dapat jatuh dalam kesalahan yang sama. Nah, dalam bagian firman Tuhan hari ini, ingin mengingatkan kita bahwa iman kita dapat mengalahkan dunia. Karena kita mempunyai iman pada segala sesuatunya. Saudara-saudari, kita pasti bisa melakukannya dan memenangkannya. Yang terpenting, kita tidak boleh goyah dan kita tidak boleh khawatir. Pemahaman Alkitab tentang dunia dalam firman Tuhan hari ini bukan hanya dalam arti yang sempit, yakni dunia secara jasmani, tempat kita tinggal sekarang ini. Istilah dunia juga dapat dipakai untuk menunjukkan pola hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan atau pola hidup duniawi. Nah, apa yang ingin kita renungkan dalam bagian firman Tuhan hari ini? Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam apa yang kita minta dan yang kita alami. Tuhan menghendaki agar kita anak-anaknya memiliki kuasa yang sama dengan yang Ia miliki, yaitu kuasa untuk mengalahkan dunia. Jika kita rindu untuk menjadi umat pemenang, mari gunakanlah iman di dalam Yesus Kristus. Maka kita yakin dan percaya bahwa kita akan mampu mengalahkan dunia dan segala keinginannya. Poin kedua yang hendak kita renungkan dalam bagian firman Tuhan hari ini adalah kita harus mau diubahkan oleh Tuhan dan di dalam Tuhan. Maksudnya adalah kita harus lahir dan hidup yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Meninggalkan kehidupan yang lama dan memunculkan kehidupan yang baru, yaitu hidup dalam pertobatan. Poin ketiga, kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana caranya agar kita bisa dibentuk oleh Tuhan? Caranya adalah kita harus mau mendengarkan dan melakukan segala perintah Tuhan. Orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan adalah orang yang hidup dalam ketaatan, di mana seluruh aspek kehidupannya sepadan dengan apa yang diperkatakan oleh firman.
Hal ini hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita harus memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Sebab dari semenjak kita lahir, Tuhan sudah memenangkan kita. Jadi apapun masalah yang kita alami pada saat ini, kita hanya harus percaya penuh melalui iman kita di dalam Yesus Kristus. Karena iman kita akan mengalahkan dunia. Tuhan memberkati melewati firman-Nya pada saat ini. Amin. Mari kita tutup renungan kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman kami ya Tuhan, agar kami dapat mengalahkan dunia, mengalahkan kedagingan kami, dan senantiasa hidup dalam ketaatan, dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memampukan dan menolong dalam hikmat dan pertolongan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.